Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Yusvitasari SPD MP, yang terhormat Ibu Waka Sarana Prasarana, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 8. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada acara diseminasi CGP angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Jember dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta sholawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada kegiatan kita kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga presentasi tentang budaya positif dari ketiga CGP angkatan 8 yang ada di SMA Negeri 3 Jember, yaitu Bapak Ujang Fahmi Abdillah, Ibu Umi Fauzia, dan Ibu Ika Permatasari. Dan yang terakhir tanya jawab, kemudian penutup. Agar diberi kemudahan dan kelancaran pada kegiatan kali ini, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 3 Jember, dalam hal ini diwakili oleh Wakakurikulum, yaitu Ibu Yusvitasari SPD MP. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman saya CGP angkatan 8, yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi, izinkan saya pada kesempatan kali ini mewakili Kepala SMA Negeri 3 Jember untuk memberikan sambutan karena beliau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan karena berkah rahmat dan hidayahnya, maka pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi CGP angkatan 8 tentang budaya positif. Salam dan sholawat tak lupa selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi ini merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu CGP, terutama pada tema budaya positif yang merupakan salah satu pilar yang harus dilakukan oleh sekolah karena merupakan salah satu langkah untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Selain kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, maka budaya positif yang akan menjadi budaya sekolah menjadi pilar untuk menghasilkan itu semua. Oleh sebab itu, besar harapan kami kegiatan diseminasi ini berdampak positif bagi SMA Negeri 3 Jember, bagi CGP untuk meningkatkan kompetensi CGP, sedangkan bagi sekolah akan mewujudkan karakter siswa ketika kita Bapak Ibu guru yang ada di lembaga ini bersama-sama selalu melakukan kegiatan budaya positif. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya mendoakan dan berharap kegiatan diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar
dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yusritasari yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu presentasi dari teman-teman CGP Angkatan 8 kepada Ibu Umi Fauzia, kepada Bapak Ujang Fahmi Abdillah, dan Ibu Ika Permatasari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih para audiens Bapak dan Ibu guru yang sudah datang, dan juga terima kasih atas penjelasannya tadi dari Ibu Umi Fauzia SPD MPD dan dari Bapak Ujang Fahmi Abdillah SSI MPD, sangat luar biasa. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sebenarnya merupakan satu implementasi dari teori-teori yang sudah dikemukakan oleh Ibu Umi Fauzia dan Bapak Ujang Fahmi tadi. Mungkin dari audiens ada yang sudah tahu segitiga restitusi itu apa? Belum. Oke, kalau belum berarti nanti perhatikan apa yang saya jelaskan. Oke. Restitusi itu dikembangkan oleh Diane Gosson. Tokoh yang mengembangkan itu restitusi berdasarkan teori kontrol yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ujang Fahmi. Kalau dari pengertiannya, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau dari pengertian dapat disimpulkan bahwa restitusi adalah proses kolaboratif, berarti lebih dari satu orang. Jadi semisal kita menangani siswa dengan metode restitusi ini, maka siswa dan guru ikut berpartisipasi aktif. Tidak hanya guru saja yang nyeneni bahasa Jawanya, tapi siswa di situ juga ikut berpikir akan kesalahannya, introspeksi diri. Mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu masalah, jadi nanti murid akan dibimbing untuk menyadari sendiri apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Lalu membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sebenarnya kalau restitusi tidak jauh berbeda dengan introspeksi diri dalam proses menangani masalah. Lanjut Ibu. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk mengomentari diri sendiri. Jadi ada proses regulasi diri di sini. Jika murid bisa melakukan restitusi, maka dia bisa mengontrol dirinya lebih baik sehingga memunculkan disiplin diri yang tinggi. Nah, ketika murid bisa melakukan restitusi pada dirinya sendiri, maka bisa dikatakan kalau murid tersebut sudah memiliki self disiplin yang baik. Jadi disiplin dirinya sudah baik sehingga kemungkinan besar dia akan mentaati kebajikan yang sudah dia yakini. Jadi kalau dia yakin akan kejujurannya, misal ketika siswa punya disiplin diri yang tinggi, maka disiplin dirinya contohnya seperti kejujuran ya, maka tanpa harus dijaga ulangannya oleh guru mapelnya atau mungkin dipendeli satu-satu, tidak perlu begitu, dia akan teguh jujur karena dia menghargai dirinya sendiri. Itu contoh ketika siswa bisa melakukan restitusi atas dirinya sendiri dan self disiplinnya juga tinggi. Ketika guru akan melakukan sebuah restitusi kepada siswa yang bermasalah, maka posisi kontrol guru itu harus sudah sebagai manajer. Jadi tadi posisi kontrol kan ada 5, sebagai penghukum, lalu pembuat merasa bersalah,
lalu sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Ketika posisi guru sebagai restitusi itu sudah manajer, maka ya posisi gurunya sudah manajer, maka dia melakukan segitiga restitusi seperti itu. Lanjut Bu. Ini tahapan dari segitiga restitusi. Dikatakan segitiga karena memang ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebelum kita mengarah pada segitiga restitusi, saya ingin bertanya dulu kepada audiens, Bapak Ibu sekalian, ketika menangani siswa yang bermasalah, misal seperti kasusnya Pak Ujang tadi yang tidur di kelas, kira-kira bagaimana cara Bapak Ibu untuk menanggulangi siswa dengan masalah seperti itu? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat atau strateginya? Monggo, Ibu Aziz. Silakan disampaikan ketika ada siswa yang tidur di kelas, kira-kira bagaimana, apa yang akan Ibu Aziz lakukan sebagai pendidik? Baik, terima kasih Bu Ika atas kesempatannya. Jika saya sebagai guru di kelas, kemudian ada siswa di kelas yang sedang tidur ketika saya menjelaskan, tentu yang saya lakukan pertama adalah saya membangunkan siswa tersebut. Kemudian saya tanya kenapa dia tidur ketika saya menjelaskan atau ketika berada di kelas. Nah, kemudian saya selalu menanyakan alasannya kenapa tertidur ketika di dalam kelas, dan pasti anaknya itu mengutarakan alasannya kenapa bisa sampai tertidur. Nah, tentu tidak akan saya langsung berikan hukuman, tetapi saya bertanya dulu kepada siswa tersebut kenapa melakukan hal tersebut yang jelas sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh siswa. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin satu lagi, Ibu Sinja, bagaimana kasusnya kalau ada anak tidur di kelas? Monggo. Baik, kalau biasanya ada siswa tidur di dalam kelas, akan saya bangunkan, karena memang kalau orang yang tidur dan tidak sadar itu kan kalau dibangunkan secara keras itu juga kasihan juga anaknya, ya kan? Jadi harus membangunkannya pelan-pelan juga. Kita harus memahami siswa. Kemudian saya tanya kenapa tertidur. Pasti adalah alasan mereka itu memang beradab. Kebanyakan seperti itu, tidak teratur. Siswa sekarang itu banyak yang tidur tidak berkualitas. Setelah itu saya minta untuk cuci muka. Saya minta untuk cuci muka. Setelah itu saya persilahkan untuk mengikuti pelajaran dan sambil saya ingatkan bahwasanya harus menghargai orang yang lagi berbicara, seperti itu. Jadi sebisa mungkin paham untuk tidak tidur. Terima kasih. Terima kasih. Dari solusi permasalahan yang diberikan oleh Bu Aziz dan Bu Sinjang sangat bijak sebenarnya. Mungkin saya sebelum mengikuti PGP, pendidikan guru penggerak ini, mungkin ketika ada anak yang tidur, yang pertama akan saya biarkan begitu saja, yang kedua akan saya goda dari belakang. Biasanya seperti itu. Tapi benar memang kata Bu Sinjang tadi, pendapat Bu Sinjang tadi, bahwa ketika digoda dari belakang dia akan kaget dan pasti perasaan awal yang dia dapat adalah malu. Itu dampaknya. Dan ketika malu ya memang ada rasa jera, tapi ya kembali lagi nanti ada perasaan bersalah dan ada perasaan down untuk selanjutnya. Nah, kalau dari segitiga restitusi sebenarnya yang dilakukan oleh Bu Aziz dan Ibu Sinjang itu sudah termasuk restitusi, tapi mungkin tidak segitiga, segi dua. Kenapa? Segi dua. Karena ada tahap yang belum dilaksanakan tapi itu sudah bagus. Yang dilaksanakan oleh Bu Aziz itu adalah contoh dari tindakan yang validasi tindakan yang salah. Jadi sisi yang kedua, lalu menanyakan keyakinan, mungkin tidak secara langsung tanya apa keyakinan yang kamu pahami, yang kamu
melanggarnya atau tidak. Memang tidak segamblang itu, tapi sebenarnya itu sudah disampaikan gitu. Nah, karena segitiga institusi berarti ada 3 tahap. Lanjut Bu. Tahap yang pertama. Nah, tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini sebenarnya jarang. Saya pun mengakui ini jarang dilakukan oleh saya sendiri untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu maksudnya seperti ini. Ketika ada anak bermasalah, misal tidur di kelas seperti kasus yang tadi, lalu anak itu kan kita tegur sebagai pendidik, kita harus menegur dan bertanya, kenapa harus tidur di kelas? Alasannya apa? Kan gitu. Nah, ketika anak itu mengutarakan alasan, lalu muncul rasa bersalah pada dirinya, kita juga harus menstabilkan identitasnya. Jadi kita harus berkata, contohnya seperti ini, tidak apa-apa nak, kalau memang alasanmu tidur di kelas karena begadang, itu lumrah terjadi. Itu fungsinya apa? Kenapa kita membaik-baikkan siswa seperti itu? Ketika kita sudah menegur siswa di awal, maka perasaan yang pasti akan muncul adalah down dulu. Saya salah, saya malu, saya melukai hati guru saya, gitulah. Nah, untuk agar dia bisa melakukan regulasi diri atau introspeksi diri, maka pertama harus stabilkan dulu identitasnya. Tidak apa-apa nak, sudah biasa, wajar itu dilakukan siswa ya. Kalau misalkan tidurnya kemalaman ya berarti nanti bangunnya kesiangan dan ngantuk, maka di kelas juga akan tidur. Itu lumrah terjadi. Kita manusia pasti juga pernah melakukan kesalahan. Jadi biar daunnya dia tidak terlalu jauh. Oh iya, ternyata yang saya lakukan itu masih di batas wajar. Gitu. Itu adalah menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh kalimatnya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi wajar kalau kamu melakukan kesalahan. Contohnya seperti itu. Ini penting karena biar anak-anak tadi yang punya masalah itu akan siap untuk meregulasi atau introspeksi dirinya. Next, selanjutnya Ibu. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, tadi sudah belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini mengatakan bahwa setiap kesalahan yang dilakukan entah itu oleh murid ataupun oleh guru dan semua manusia itu pasti ada alasannya, dan alasannya itu adalah salah satu atau beberapa kebutuhan dasar manusia itu tidak terwujud, tidak tercover. Maka validasi kebutuhan ini juga dibutuhkan. Contohnya tadi yang contoh dari Bu Sinjan dan Bu Atis, ditanyakan dulu anaknya, kenapa kok kamu tidur di kelas? Oh ya Bu, saya begadang. Ada pertanyaan seperti itu. Nah, dari situ dapat dikatakan, oh iya pantas kalau misalkan kamu begadang maka kebutuhan kamu ada yang tidak tercover. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan yang mana yang tidak tercover? Tadi ada 5 kebutuhan: bertahan hidup, kesenangan, lalu kebebasan, terus merasa dicintai dan penguasaan. Kira-kira kebutuhan mana menurut Bapak Ibu yang membuat anak tadi tertidur di kelas? Kebutuhan mana yang tidak tercover? Tergantung alasan ketidurannya. Tergantung alasan ketidurannya, karena begadang, kesenangan, atau kalau saya boleh menggolongkan itu termasuk salah satu, itu fisiologis. Fisiologis itu berarti yang bertahan hidup. Kenapa kok saya berpendapat seperti itu? Karena yang namanya ngantuk berarti dia tubuhnya akan capek, entah itu karena main game, capek entah karena begadang atau karena ngopi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas fisiologis tubuhnya anaknya itu capek. Kalau capek otomatis
tubuh kita meresponnya dengan ngantuk dan bisa sampai tertidur. Nah, jadi setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid itu pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contoh kalimatnya seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contohnya seperti itu. Tadi kan sudah diberitahukan, sudah disampaikan. Berarti sebagian besar guru sudah melakukan validasi kebutuhan meskipun tidak secara eksplisit, jadi secara implisit. Lanjut Bu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti tadi, benar enggak nak kamu tidur di kelas? Sesuai enggak dengan keyakinan? Tidak harus ada kata-kata keyakinan yang kamu anut atau bagaimana, tapi coba ditanyakan, benar enggak kamu tidur di kelas? Benar enggak nak kalau kamu mencetek? Menurut kamu itu sikap yang baik atau buruk? Benar nggak kalau kamu bertengkar sama teman? Memang bertengkarnya mungkin ada sesuatu seperti membela haknya dia, kita nggak sampai ke situ. Tapi yang jelas kata-kata yang kamu lakukan itu benar atau tidak, itu sudah termasuk dengan menanyakan keyakinan. Dan di menanyakan keyakinan ini nantinya akan dijuruskan pada harusnya bagaimana. Lalu apa konsekuensinya? Misalnya ketika ada konsekuensi, begitu. Ini 3 sisi dari segitiga restitusi. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Next Bu. Nah, mohon maaf saya harus menuliskan banyak sekali. Ini salah satu kasus yang saya dan teman-teman saya bahas di LMS di PGP. Jadi ini salah satu bentuk dari segitiga restitusi yang dilakukan oleh salah satu guru. Ini ada yang mau membacakan atau saya membacakan? Monggo, Bu Lili untuk membacakan. Contoh kasus, Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, ibu guru piket langsung mengerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang paling penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Terima kasih. Sebenarnya ceritanya masih panjang, ada 3 slide. Saya pisah biar nggak tahu. Ini cerpen. Nah, dari sini ada cerita Anto dan Dino bermain bersama. Jadi mereka itu bestie sebenarnya. Tapi ada satu kejadian yang membuat mereka jadi bertengkar adu mulut ya. Lalu Dino di sini emosi, terus dia menarik kemejanya Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Berarti di sini posisi Anto sebagai korban, Dino sebagai tersangka ceritanya. Kalau kita adegan, lalu karena ada guru piket yang melihat, maka dibawalah keduanya ini ke ruang kepala sekolah. Nah, di sini ruang kepala sekolah sebenarnya melakukan segitiga restitusi. Mulai dari pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang saya beri italik di sini ada kata-kata Ibu Suti pun melanjutkan bahwa berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Jadi setelah Dino di sini bercerita, Bu, karena begini Bu, dia nilai bapak saya, Bu, bisa seperti itu. Iya bapak ya. Ada seperti itu masalah sesuai yang sepele, tapi mereka tersungging ya. Nah, setelah mengutarakan
mempertahankan diri adalah hal penting. Berarti di sini Dino emosi karena dia ada sesuatu yang diusik oleh Anto, entah itu nama bapaknya atau mungkin keadaan keluarganya dan lain sebagainya. Ibu bisa dilanjutkan? Oke, untuk kelanjutan kasusnya, mungkin ada yang bisa membantu untuk menggambarkan? Ibu Hima. Oh, Ibu. Biar adanya tidak lalu dulu. Oke Bapak Ibu, saya akan bacakan contoh kasusnya. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Terima kasih atas bantuannya. Nah, di sini sudah muncul segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan sekolah yang disepakati. Terus apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto? Ini termasuk yang ketiga. Ibu next, untuk selanjutnya saya saja membaca. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali ya Bu. Gak mungkin kalau kancing dilem ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Gak, kalau anak kita bukan dilem, tapi didobel biasanya. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu Bu, bagaimana menjahit? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Ivan, guru tata usaha. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Jadi di sini Dino sudah ada rasa bersalah sebenarnya. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, ini yang bisa kita garis bawahi. Sebenarnya Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Suti ini sudah tahu jalan ceritanya seperti apa. Tapi Ibu Suti ini sengaja menggiring Dino supaya dia bisa memilih dan meregulasi dirinya sendiri. Saya harus bagaimana ya? Jadi biar Dino ini bisa berpikir akan konsekuensi yang harus dilakukan karena sudah melakukan kesalahan. Tapi sebenarnya Bu Suti sudah tahu kalau akhirnya disuruh menjahit. Dan kalau dilihat dari cerita terakhir, ketika segitiga restitusi itu dilakukan, maka akhirnya pasti happy ending. Jadi Dino dan Anto di sini kembali lagi bersahabat, berbesti. Karena tadi prinsip dari segitiga restitusi adalah ketika ada siswa yang bermasalah, maka kita pandu siswa tersebut untuk mengintrospeksi dirinya sendiri dan berpikir, kira-kira saya harus bagaimana untuk mengantisipasi kesalahan ini. Lalu nanti anak yang bersalah ini akan kembali pada kelompoknya dengan perasaan yang positif. Jadi tidak akan ada perasaan down ataupun merasa bersalah. Dia akan kembali ke temannya dengan keadaan atau perilaku yang lebih baik lagi. Oke, sekian penjelasan dan contoh dari segitiga restitusi yang saya pahami dan saya bagi kepada Bapak Ibu di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Aplaus untuk semuanya dulu. Terima kasih atas sudah memperhatikan apa materi yang sudah kami berikan. Nah, yang berikutnya ini kira-kira ada contoh Pak Ujang untuk keyakinan kelas.
tugas yang sudah dilakukan di kelas masing-masing, membuat keyakinan kelas. Nah, nanti contohnya akan segera kita tampilkan. Bagaimana, Bu? Karena kita sudah mulai masuk tahun ajaran baru, sudah 2 hari, hari kedua, maka sebenarnya keyakinan kelas sudah kami terapkan di anak-anak. Berikut adalah contoh keyakinan kelas yang kami terapkan kepada anak didik kami.
kerjain tugas gitu. Oh gitu. Kita boleh kan? Terus selanjutnya terlambat masuk kelas tunggu di luar. Biasanya kan saya apa gitu? Oh jadi perjanjiannya kalau misalkan terlambat nggak usah masuk, langsung apa gitu? Nah kan kan gue ya gimana? Nggak usah. Tidak boleh makan pada waktu pelajaran. Wah, ini nggak sesuai dengan apa ini. Kalau lapar gimana? Nah, saat terdapat tugas berkelompok, kelompok ditentukan oleh guru pengajar. Kenapa kok gitu? Gitu, berarti kelompok ditentukan guru. Untuk yang ke-12 saya tambahin dari saya kan belum tulis ya. Ini kalian kan sudah ini di luar dari materi kita PKL itu ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang bumi kita, bumi kita kan terlalu banyak sampah ya, Maka dari itu harusnya kalian generasi muda itu harus peduli dengan lingkungan, gitu ya. Peduli dengan lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Setuju atau enggak? Jadi gini, setiap awal pembelajaran akan saya sweeping, saya cek sudah bersih atau belum. Terus di lokernya masih ada plastik bekas kilo atau enggak, gitu ya. Jadi yang ke-12 ini menjaga kebersihan. Nah, ini satu dari saya. Terus satu lagi. Kalian tahu sampah sekarang kan banyak kan ya? Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya sampahnya bisa dikurangi? Mendaur ulang. Terus mendaur ulang itu kan recycle. Maksudnya menggunakan barang yang bisa digunakan lagi. Reuse ya, reuse atau mungkin replace, istilahnya seperti itu. Nah gini, sebentar, dengarkan saya dulu. Saya nyumbang satu kesepakatan gimana untuk mengurangi sampah saya ini ya, saya spesifikkan ya, sampah botol plastik. Maka saya tidak ingin ada botol-botol mineral aqua yang ada di sini. Jadi minta tolong setiap pembelajaran saya silakan bawa botol air minum sendiri. Setuju? Oke. Bawa botol air minum sendiri. Jadi gini, semisal 9-11 ini saya rangkum jadi satu, saling menghormati. Jadi kesepakatan kelas bentuknya itu umum, saling menghormati. Jadi saya menghormati kalian, kalian menghormati saya, dan kalian menghormati satu sama lain, gitu ya. Dalam bentuk tidak makan sambil menerangkan, tidak bermain game, keluar kelas harus izin, ini kan menghormati kan? Dan lain sebagainya. Lalu yang ini menjaga kebersihan dan menjaga kebersihan. Tulisannya sendiri.
8 kira-kira kategorinya apa? Mengumpulkan tugas sesuai deadline, di dalam kelas wajib bersepatu, tanggung jawab, disiplin dan bertanggung jawab. Oke, yang lain saya tuliskan. Ini kelompok ditentukan guru, berarti poinnya kategorinya apa? Adil. Apapun itu adil pasti. Ya, kelompok ditentukan guru, nanti tugas per kelompoknya itu harus dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi banyaknya jangan dikuasai sendiri. Jadi harus dibagi dengan adil, itu juga termasuk. Terus ini nomor 3, nomor 10, nomor 3 dan nomor 10. Ini termasuk apa? Santai. Serius tapi santai. Serius tapi santai. Terakhir ini untuk reduce sampah. Oke, berarti kesepakatan kelasnya ada 6. Setuju? Gimana, setuju nggak? Setuju. Yang itu masih belum setuju nggak? Setuju. Ada 6 kesepakatan, nanti akan saya ketikkan, lalu akan ditandatangani oleh ketua kelas, yang nanti fungsinya kertas itu akan saya bawa setiap kali pembelajaran berlangsung, dan ketika misal ada beberapa kesepakatan yang kalian langgar, berarti harus saya ingatkan dan kalian harus sudah tahu harus melakukan apa sebagai konsekuensinya. Konsekuensi loh ya, bukan hukuman. Contoh, kalau misalkan keluar kelas harus izin kepada guru, terus keluar tiba-tiba nyelonong, berarti kan tidak sesuai kesepakatan. Konsekuensinya apa? Kira-kira apa? Konsekuensi itu berarti berhubungan dengan kesalahannya tadi. Jadi kalau keluar kelas tidak izin guru, berarti ya nanti pas masuk harus meminta maaf. Itu aja. Terus lagi tidak bermain game saat pembelajaran, semisal dilanggar, maka konsekuensinya apa? HP-nya kalau depan dulu, nanti setelah itu dikembalikan. Itu ya? Nah, itu yang namanya konsekuensi, jadi disesuaikan. Gak ada namanya main game di kelas, terus tiba-tiba karena main game ketahuan saya suruh push up. Itu gak ada, itu hukuman. Gitu ya, jadi harus sesuai. Dari sini ada yang masih kurang paham? Oke, sudah. Ya, begitulah tadi contoh keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Bu Umi dan Bu Ika. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kami tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siswa bisa melakukan restitusi atas dirinya sendiri dan self disiplinnya juga tinggi. Ketika guru akan melakukan sebuah restitusi kepada siswa yang bermasalah, maka posisi kontrol guru itu harus sudah sebagai manajer. Jadi tadi posisi kontrol kan ada 5, sebagai penghukum, lalu pembuat merasa bersalah, lalu sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Ketika Tadi kamu tidur kenapa, Bayu? Ya, Pak, saya tadi malam tidak bisa tidur, Pak, karena ngopi bagi teman-teman, Pak. Tahu nggak?
banyak yang namanya Bayu itu. Di mana-mana nama Bayu itu kan baik-baik. Ya, sekarang kamu tahu nggak aturan di kelas itu? Kalau sedang pelajaran boleh nggak tidur? Aturannya bagaimana? Tidak dibolehkan Pak, karena harus memperhatikan guru saat mengajar Pak. Nah, gitu. Terus berarti konsekuensinya seperti apa kalau kamu tidur di kelas? Saya dapat hukuman sama Pak Guru. Hukumannya push up 1000 kali ya? Enggak ya? Iya, enggak. Hukumannya nanti waktu istirahat kamu mengerjakan tugas yang tertinggal saat tidur tadi ya. Ya, sudah. Kira-kira tadi apa yang disampaikan, gurunya menyampaikan aturan apa yang dilanggar, terus kemudian melakukan konsekuensi. Coba Bu Devi bisa menyampaikan. Pak gurunya jadi pemantau Pak. Oh, pemantau. Alasannya? Alasannya karena tadi Bapak memberikan pilihan punishment-nya, sama Bapak juga mengukur kamu harus push up 100 ya. Itu juga bisa mengukur punishment-nya. Terima kasih Bu Devi ya. Gurunya sebagai pemantau karena dia melihat bahwa apa yang dilakukan Bayu tadi itu melanggar peraturan dan Bayu sendiri yang menjawab. Ekspresi, bebas untuk beraktivitas, bebas untuk menentukan hidupnya sendiri. Karena itu ini terkait juga ada teori namanya choice theory, teori pilihan. Saya selalu mengajarkan ke murid-murid begini, Bapak Ibu. Hidup itu singkat, hanya terbatas antara huruf B dan D. B itu adalah Hadir pada acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 8.